pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan ya emang situasinya juga nggak bagus ya, Dinamika sepak bola dan politik. Jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu. Akhir-akhir ini sorotan publik tertuju pada berita pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-Strip 20. Namun di balik panggung olahraga ini ada aspek yang tak terhindarkan, yakni keterkaitan erat antara sepak bola dan politik. Dalam pandangan yang lebih mendalam, kita akan melihat bagaimana sepak bola menjadi ajang perpolitikan, membawa dampak dari skala lokal hingga internasional. Pembatalan acara Piala Dunia U-Strip 20 di Indonesia mengundang berbagai spekulasi. Banyak yang menduga bahwa politik turut bermain di balik layar, melibatkan para politikus, partai politik, dan organisasi masyarakat. Penolakan terhadap timnas Israel U-Strip 20 menjadi pemicu kontroversi, menimbulkan pertanyaan mengapa politik merambah ke dalam dunia sepak bola. Bicara soal keterkaitan antara sepak bola dan politik, sulit untuk memisahkan keduanya. Sepak bola seringkali mencerminkan sikap politik suatu negara atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, meskipun Israel terletak di Asia, dalam sepak bola internasional mereka bergabung dengan UEFA yang mewakili Eropa, menunjukkan komitmen politik dalam ranah olahraga. Sejarah mencatat bahwa sepak bola seringkali digunakan sebagai alat politik. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengangkat sepak bola sebagai medium perjuangan nasional. Penolakan terhadap Israel bukan fenomena baru, bahkan Soekarno sendiri menolak Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Presiden Soekarno mengembangkan propaganda melalui sepak bola untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia. Di berbagai negara seperti Italia dan Spanyol, pemimpin diktator menggunakan sepak bola sebagai alat propaganda. Mussolini memanfaatkan timnas Italia untuk mempromosikan ideologi fasis, sementara Franco mendukung Real Madrid sebagai simbol nasionalisme Spanyol. Tak hanya propaganda, rivalitas dalam sepak bola juga membawa dinamika politik. Persaingan seperti Inggris versus Skotlandia, Indonesia versus Malaysia dan sejenisnya seringkali menjadi medan konflik politik. George Orwell pernah menyebut sepak bola internasional sebagai bentuk perang tanpa kekerasan di mana negara bersaing memperkuat identitas nasional. Di tengah dinamika tersebut, sepak bola juga menjadi instrumen diplomasi modern. Konsep multi-tranche diplomasi digunakan oleh Inggris dan Cina dalam kerjasama industri sepak bola. Diplomasi tak lagi terbatas pada tindakan militer, tetapi melalui olahraga, negara dapat membangun hubungan dan mengatasi konflik. Dalam penutup, sulit untuk memisahkan sepak bola dan politik. Keduanya saling berdampingan, seringkali menjadi cerminan pandangan politik dan nasionalisme suatu negara. Dalam konteks global, sepak bola menjadi bentuk ekspresi politik yang tak dapat dihindari. Jadi, bisa dibilang bahwa sepak bola dan politik adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain.